Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu di antara maghrib dan isya Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat awet sehatnya, gak kena penyakit apapun ya. Kemudian terutama hatinya semakin sehat, dan sampai nanti akhir usia bahagia, gak kena masalah, gak repot-repot, hidupnya enak, meninggalnya husnul khotimah. Amin. Dan untuk yang sedang sakit dimanapun berada, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesembuhan yang manfaat dunia dan manfaat akhirah. Amin Allahumma amin. Saya pakai masker ya, nanti kalau orang nggak tahu dikira dunia nggak pakai masker. Cuma kalau ceramah udah berjarak, maskernya biasanya saya kantongi ya, biar penampilannya kelihatan enak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah menyukai keindahan. Malam hari ini sebetulnya mau ceramah Arba'in Nawawiyah, tetapi tadi selepas sholat maghrib hati saya berubah. Karena saya kalau ngomong maunya yang di hati, kalau nggak ada di hati ya saya nggak mau ngomong. Pertanyaan tadi waktu habis sholat itu ditanya sama hati, mau kemana? Mau kemana? Nah, insya Allah ini jadi tema majelis malam hari ini. Mau kemana? Manusia ini sebetulnya kan melakukan perjalanan. Manusia hidup itu melakukan perjalanan. Dan ini banyak yang lupa. Walaupun sudah ada COVID-19 dan kawan-kawannya. Karena COVID-19 kan salah satu jenis penyakit. Ya, penyakit itu macam-macam. Walaupun ada COVID-19 dan kawan-kawannya, kita masih belum juga paham mau kemana ya. Mau kemana? Perjalanan manusia ini dimulai dari alam yang namanya alam dzat, alamnya ruh. Kemudian pindah dari alam ruh ke alam dunia atau alam syahadah, alam yang bisa dilihat oleh kasat mata. Alam dunia tidak langsung lahir ke muka bumi, tapi mampir dulu ke alam rahim. Nah, karena rahim wanita itu juga alam. Jangan dikira di dalam perut itu kita nggak mendengar, jangan dikira dalam perut kita nggak melihat. Bahkan diriwayatkan ada ulama-ulama yang setelah dewasa masih ingat apa yang terjadi di dalam perut ibunya. Ya, di dalam perut ibunya masih ingat. Ada ulama-ulama bahkan yang ingat kondisinya saat di alam dzar sana. Siapa yang menjadi teman dekatnya di sana? Tinggalnya di sana di kampung mana, yaitu masih ingat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu seperti bala tentara yang berjenis-jenis. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada bagian depan ya, ada bagian paling belakang pertahanan dan seterusnya. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Atau kama qala sallallahu. Yang di alam sana rohnya itu hidup bertetangga, saling mengenal, maka di dunia nanti akan saling mengenal, bisa akrab. Tapi kalau yang di alam sana itu alamnya beda, kampungnya beda dan tidak saling mengenal, di bumi ini walaupun tinggal satu rumah nggak pernah cocok. Iya, ikhtilaf, selalu berbeda, nggak bisa sejalan, nggak bisa sepaham. Kenapa seperti itu? Karena di sononya beda, maka di sininya juga menjadi berbeda. Ada ulama-ulama yang mampu mengingat di alamnya sana. Karena manusia itu ruh. Manusia adalah ruh yang berpindah-pindah dari alam
pertama kali penciptaan sampai nanti kembali ke alam itu, yaitu alam akhirah, alam terakhir yang akan abadi selama-lamanya. Di alam itu ada surga, ada neraka. Perjalanan pertama menuju alam akhir yaitu dengan keluar dari alam dunia menuju alam barzakh. Alam barzakh itu alam transit. Ya, alam transit dulu di barzakh. Kenapa transit di barzakh? Perjalanan akhirat baru dimulai nanti kalau sudah kiamat tiba. Begitu kiamat tiba, manusia dibangkitkan, maka mulai berjalan, dikumpulkan dulu semuanya. Dikumpulkan semuanya di mana? Padang mahsyar. Seluruh umat manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar. Lamanya didiamkan sangat lama. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan 1000 tahun. Di alam tersebut selama 1000 tahun dengan panas yang luar biasa. Kecuali 7 golongan manusia yang tidak akan merasakan panas. Panasnya luar biasa, tapi 7 golongan manusia tersebut sedikit pun tidak merasakan panas, dan semoga kita masuk di dalamnya, amin. Semoga orang tua kita masuk di dalamnya, amin. Semoga pasangan hidup, anak keturunan kita, keluarga kita, sahabat teman kita masuk di dalamnya, amin. Semoga seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk di dalamnya, amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Dari alam perkumpulan alam mahsyar maka menuju alam hisab. Mulai dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Dari alam hisab dipindah ke alam nikmat atau alam azab. Alam nikmat yaitu surga, alam azab yaitu neraka. Disitulah kehidupan berakhir karena kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, kematian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kematian disembelih. Setelah itu Allah mengatakan kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mematikan kita, ya mati. Karena yang maha kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkatnya perjalanan kita. Singkatnya seperti itu. Sekarang saya mau nanya pada diri saya, mudah-mudahan Anda ikut mau mendengarkan. Novel, kamu mau kemana? Jawabannya sederhana, mau mati. Mau mati. Terus kemana? Ya nunggu dulu di kuburan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Setelah itu nunggunya gimana? Ya pengennya sih nunggunya VVIP. Ruangannya terang benderang, full AC, ya pelayanan kelas eksekutif maksimal. Ya, eksekutif maksimal. Makanannya gimana? Menunya menu surga. Pelayannya pelayan surga. Maunya sih gitu. Setelah itu kemana? Tunggu panggilan. Panggilan apa? Kumpul. Ya, karena nanti ada panggilan kumpul. Kumpul di mana? Di mahsyar. Di mahsyar pengennya gimana kamu? Ya di mahsyar pengennya sama Nabi Muhammad SAW. Di mahsyar pengennya bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti Rasul udah kasih informasi di padang mahsyar manusia itu nanti akan kebingungan dan manusia akan cari Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya sampai akhirnya cari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan idhabu ila Ahmad, pergilah kalian semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta syafaat ke beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti semua berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau ikut mereka, saya nggak mau capek-capek, saya nggak mau cari Nabi Adam alaihissalam, saya nggak mau cari Nabi Nuh, saya nggak mau cari Nabi Ibrahim, saya nggak mau cari Nabi Musa, saya nggak mau cari Nabi Isa. Kenapa? Karena saya udah belajar di Masjid Raya Bintaro Jaya bahwasannya nanti semua akan cari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada briefing kumpul-kumpul nanti di padang mahsyar, saya nggak mau repot-repot, langsung saya mau cari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Saya mau kumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mau kemana? Ya dihisab pastinya. Hisabmu bagaimana? Pengennya dihisabnya ringan, gak pakai hisab. Ya hisaban yasira. Fala tuhasibni, gak pakai dihitung ya Allah, langsung masuk surga. Pengen masuk surga? Iya. Masuk surganya gimana? Mau merangkak atau mau lari? Gak mau merangkak, gak mau lari. Terus bagaimana? Pengen langsung nyampe. Nggak mau pakai capek-capek, nggak mau repot-repot. Surganya pengen di mana? Surga yang paling tinggi? Ya enggak, saya nggak pengen surga yang begitu. Pengen surga seperti apa? Surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Surga yang di dalamnya ada istri-istri Nabi Muhammad SAW.
Surga yang di dalamnya ada orang tua Nabi Muhammad SAW. Surga yang di dalamnya ada anak-anak Nabi Muhammad SAW. Surga yang di dalamnya ada keluarga Nabi Muhammad SAW. Surga yang di dalamnya ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena apalah artinya saya dapatkan kenikmatan kalau nggak bisa lihat Nabi Muhammad SAW, nggak kumpul sama Rasulullah, nggak kumpul sama sahabat, nggak kumpul sama keluarga Nabi. Apa artinya kenikmatan kalau nggak kumpul bersama yang dicintai? Udah sampai di situ, pengen apa lagi? Pengen lihat Allah. Lihatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting saya pengen. Ikhwani rahimakumullah. Itu deretan pertanyaan dan jawaban. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya. Nah kalau udah tahu mau mati enaknya gimana ya? Sudah tahu mau mati ya? Mau mati. Saya itu heran. Zaman sekarang banyak orang yang lebih takut pada COVID-19 daripada malaikat Israel. Habib, maksudnya gimana? Alhamdulillah. Ya namanya orang hidup itu kan harus jalankan syariat. Harus jalankan syariat. Nggak boleh cari penyakit dan harus menghindari penyakit. Kalau ada informasi penyakit namanya COVID-19, ya tanya sama ahlinya, gimana cara menghindarinya? Alhamdulillah. Cara menghindarinya sudah dijalankan oleh umat Islam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Rajin cuci muka, rajin cuci tangan, rajin cuci hidung, dan semuanya ada dalam wudhu. Ya semuanya ada dalam wudhu. Makanya saya kalau di majelis saya nggak suruh orang cuci tangan. Saya katakan tajdidul wudhu. Yang mau masuk majelis ulangi wudhunya. Di rumah sudah wudhu sampai masjid wudhu lagi. Kenapa? Itu lebih sempurna dari sekedar cuci tangan. Bahkan bukan cuma cuci tangan sampai ke lengan. Ya, bahkan bukan sampai ke lengan, dianjurkan lebih dari lengan, kakinya semua dibersihkan sebelum masuk tempatnya kita akan ibadah, tempat kita akan duduk, tempat kita akan cari ilmu. Artinya umat Islam sudah sangat terbiasa untuk hidup dalam kebersihan dan menjaga kebersihan. Protokol kesehatan dijalankan, itu syariatnya, hindari penyakitnya, baca doanya, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, penyakit bukan cuma COVID-19. Ada penyakit jantung, ada penyakit liver, ada penyakit gagal ginjal, ada penyakit darah tinggi, ada penyakit darah rendah, ada penyakit macam-macam. Makanya kalau mau jaga kesehatan yang lengkap. Jangan nanti protokol kesehatan dijalankan tapi kolesterol ditingkatkan. Ya, protokol kesehatan dijalankan, stres ditingkatkan. Masya Allah. Karena kalau Anda jalankan protokol kesehatan dengan stres tingkat tinggi, penyakitnya lebih cepat nyampe daripada protokol yang kita jalankan. Karena itu diajarkan sama dokter, protokol kesehatan jalankan, stres jauhkan, hindari stres, jaga kesehatan, imunitas ditingkatkan, dan seterusnya. Oke, cakep. Itu sudah dijalankan, dan saya lihat di masjid ini alhamdulillah jalan dengan sangat bagus. Pertanyaannya, kalau ada tetangga kena COVID-19 sama ada tetangga meninggal dunia normal, mana yang lebih Anda takuti? Rekan kerja satu kantor, satu ruangan positif COVID-19. Rekan kerja satu kantor, satu ruangan positif meninggal dunia tanpa penyakit, sehat walafiat. Mana yang lebih ditakuti? Jujur, jawab yang mana? COVID. Kenapa? Wah, ini kalau nanti saya kena COVID, naudzubillah min dzalik. Ya, wah ini kalau nanti terus COVID-nya ngundang penyakit yang lain, karena katanya COVID itu bisa ngundang-undang temannya. COVID itu bisa ngundang jantung, COVID itu bisa ngundang liver, COVID itu bisa ngundang paru-paru. Katanya loh ya, saya bukan dokter ya, saya cuma belajar menyimak saja. COVID itu bisa ngundang yang lain. Wah itu nanti akhirnya penyakitnya berkembang, nanti akhirnya saya bisa mati. Jadi takutnya itu sama COVID, bukan sama malaikat Israel alaihissalam. Coba kalau dipakai logikanya, tetanggamu meninggal, berarti malaikat Israel barusan dari mana? Dari mana? Rumah tetangga. Nah, was-was nggak? Ini jangan-jangan malaikat Israel belum pindah ya. Ini kalau nanti malam melanjutkan tugasnya, bukan lagi mampir ke rumah saya, tapi ternyata bertugas di rumah saya, gimana?
Jadi kalau tetangga meninggal dunia seharusnya was-was atau nggak was? Seharusnya ada rasa takut. Waduh, jangan-jangan saya yang berikutnya. Teman kantor, ini makan bareng, sorenya meninggal dunia. Jangan-jangan malaikat Israel tadinya mau jemput saya duluan ini. Rupanya daftar dia ada juga di situ. Oh, ternyata dia diambil duluan. Berikutnya saya jangan-jangan ini. Seharusnya kan begitu, ternyata enggak. Begitu ada tetangganya meninggal dunia, temannya meninggal dunia, komentarnya apa? Duduk bersama yang lain. Baru saja tadi jam 7 itu sarapan bareng sama saya. Jam 7 sarapan bareng sama saya. Ajal ya, Masya Allah, ajal. Dan yang saya pergi secepat itu. Tapi nggak ada rasa takut kamu berikutnya. Di Solo, di Kecamatan Pasar Tiwon, di Kelurahan Semanggi, ya, dan Kelurahan Pasar Tiwon, itu ada tim yang bertugas untuk memandikan jenazah, ngurusin jenazah, ya, dan regenerasi. Terus buat kader pemandi jenazah, pengurus jenazah. Itu kalau cari anggota agak susah. Ada yang mau daftar? Cari anggota agak susah, gitu kan ya? Karena yang diurusi jenazah. Nah, yang menarik itu tempat untuk naruh jenazah. Mohon maaf, ini kita bicara maut dulu ya, mati dulu biar paham mau kemana. Karena umur seperti saya 45 tahun tuh kalau udah duduk ngomongnya alay ya, balik mati, habis ini mati. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi mati juga. Yang itu mati. Karena banyak teman saya udah meninggal dunia. Teman saya kan banyak bapak-bapak. Ya, yang di masjid itu ya rata-rata bapak yang ikut pengajian dulu sama saya, rata-rata bapak sudah berangkat duluan, sehingga seakan-akan mereka nanya, "Novel, siap-siap, bentar lagi kamu ya." Kok lihat saya wajah gak enak, kenapa? Ngeri-ngeri sudah begitu ya. Nah, harus sadar ya, harus sadar. Itu di tempat jenazah ditaruh. Jadi ada amben kalau orang bilangnya, dipan, tempat untuk naruh jenazah. Udah disiapkan. Tulisannya apa? Saya ya berangkat, Anda menyusul kemudian. Jadi setiap orang yang takziah lihat itu, Anda berikutnya. Masya Allah. Anda berikutnya. Nah, yang menarik itu nanti coba cek survei ya. Lakukan penelitian. Dari sekian banyak orang yang ngantar jenazah ke kuburan itu ya, yang sadar mati berapa persen? Bahkan masih ditemukan yang di kuburan itu WhatsApp bisnis. Jenazah di depannya, nontonnya nanti ya, jam 3 nonton, saya lebih nyelakin jenazahnya. Ngobrol mau nonton bioskop depan jenazah. Ini kita, saya nggak ngomong orang lain, kita masih lupanya luar biasa. Artinya al-maut haq, mati itu pasti. Nah, terus gimana Bib? Kalau mati itu pasti? Ya wes, berarti hidup ya tinggal nunggu mati. Dan nunggu itu ada pilihannya, mau nunggu yang enak atau nunggu yang gak enak. Kalau saya mau nunggu yang enak, karena ya nunggu yang enak itu caranya apa? La rohata, nggak ada yang namanya nyaman enak kecuali fi taatillah, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mau nunggu maut enak, ya kalau sholat yang enak, baca Al-Quran yang enak. Mau nunggu maut enak kalau bisnis yang benar, jual beli gak kemerungsung, yang penting halal. Itu namanya nunggu maut enak. Melakukan semua kehidupan dengan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cek sekarang ini bukan justrunya menambah ketaatan, yang ada adalah kerisauan, kegalauan, kemudian gundah gulana, terus syikayah, syakwa, berkeluh kesah kepada manusia. Mau sampai kapan ya Covid ini ya? Coba kalau Anda jadi Mas Covid ya, terus digunjingkan orang seluruh dunia, Mas Covid ini kapan meninggalnya ya? Mas Covid ini kok nggak pergi-pergi ya? Si Covid ini mau sampai kapan sih? Ini gara-gara Covid ini saya dipecat. Gara-gara Covid itu sekarang ini banyak warung tidak boleh buka tapi nggak bisa makan di sana. Ini gara-gara Covid. Gara-gara Covid saya nggak bisa ngopi lagi, duduk-duduk di kafe ini. Gara-gara Covid ini. Gara-gara Covid ini softnya juga harus renggang ini ya. Nggak bisa saya softnya rapet. Gara-gara Covid. Saya mau nanya, kalau Anda jadi Covid sebel nggak? Apa salah saya? Kata Covid, saya nggak salah. Saya ini kan cuma makhluk Allah yang lemah, nggak kelihatan, kecil lemah. Lah kamu kok bingung? Salahmu dewe, salahmu sendiri.
Kamu dipecat bukan salahku, salah bosmu. Kenapa gara-gara aku kamu dipecat? Yang salah adalah bosmu yang pecat kamu. Dan kenapa kamu ngeluh? Berarti hatimu gak iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu iman sama Allah Ta'ala, kamu mau diridho Allah Ta'ala, ridho Allah bergantung pada ridhomu, pada takdirnya Allah. Kalau kamu dibuat dipecat, kamu ridho, ya Allah, saya dipecat, ridho ya Allah, enggak keluh kesah ya Allah, tapi please ya Allah, kasih kerjaan yang lebih bagus ya. Nah itu bagus. Bukan keliling update status, alhamdulillah nganggur lagi. Gayanya alhamdulillah, tapi dalam alhamdulillah ada keluh kesah, ada keluh kesah. Jadi kalau kesah dan kalau kesah enggak nolong. Maka tanyakan pada diri kita sekarang, mau ke mana? Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya kalau kamu pengen tahu apa yang paling manfaat untuk kamu bawa pergi ke akhirat adalah bayangkan kamu janjian sama malaikat Israel alaihissalam. Nanya boleh ya? Ini jam 18.42. Adzan Isya itu jam 19.01 atau 02 kalau saya nggak salah, nanti dicek ya. Misal malaikat Israel buat nota kesepakatan dan kesepahaman dengan Anda, ngasih bocoran langit 19.05, Anda yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan disebutkan 15 nasab ke atas, jadi nggak mungkin meleset. Anda bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan 19.05 tanggal jam bulan tahun Anda meninggal dengan pasti. Tempatnya di sini. Jam 18.42. Pertanyaan. Masih mikir duit? Hah? Masih mikir nikah? Nanti sama bidadari aja di sana. Tidak mikir. Ya, masih apa? Mikir apa lagi? Yang dipikir apa kira-kira? Pengen apa? Pengen diampuni, pengen masuk surga, betul? Yang disiapkan apa? Ya sebisanya. Wah, ada yang bisanya lidahnya berzikir langsung Allah. Nanti kalau Israel datang jemput saya pas Allah. Nah kok tiba-tiba ada kucing loncat? Wah, Israel datang, repot. Karena Allah-Allahnya nggak biasa. Gak terbiasa Allah, gak terbiasa la ilaha illallah. Jadi ketika detik mau dicabut malaikat Israel alaihissalam, walaupun sebelumnya sudah disiapkan Allah, detik mau dicabut, kucing loncat ya, teriaknya lain, wah, masya Allah. Akhirnya akhir umurnya mengucap, wah, gak jelas. Karena persiapannya dadakan semua tadi ya, dadakan. Yang terbiasa ya tadi wah tadi itu yang terbiasa. Yang kita butuhkan untuk menyambut malaikat Israel alaihissalam itu yang harus kita kejar dalam hidup. Jadi gak usah nunggu nanti matinya kapan, matinya bagaimana, tapi siapkan semua itu dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Habib kenapa buat tongkat sunnah? Ya, sekaligus kelihatan agak keren juga. Habib kok tongkatnya begini? Ya, yang begini kan jarang punya, yang begitu banyak yang punya. Ya, kalau yang begini kan kelihatan beda. Kalau yang pakai tongkat begitu kelihatannya cuma Habib Novel. Yang lain tongkatnya ya tongkat beneran, gitu kan? Saya suka yang ini, ringan, sederhana, bambu alami. Ya, ada riwayat mengatakan bambu dari tangisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, ada riwayat seperti itu. Maka tumbuh akhirnya pohon bambu wallahu a'lam. Saya nggak ngerti. Oh, cerita yang baik itu diamini saja. Oh, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Nah, ini dari alam ya. Masih asli, saya suka memegangnya. Kemudian kenapa pegang tongkat Habib? Ilmunya para penceramah. Nanti kalau Anda belajar berbicara, itu akan diajarkan. Kalau kamu grogi, kamu suka bingung, maka tanganmu pegang sesuatu, nanti jadi mantep. Ini seharusnya bayar nih belajar gini. Jadi kalau mau presentasi mau apa ya, grogi sekarang kan banyak daring itu ya. Belajar live itu kadang kan grogi ya, mau nyampaikan presentasi grogi, pegang aja sesuatu, tapi jangan handphonenya, nanti handphone dilempar kan pecah ya. Pegang apalah, mau peniti kayak mau tisu di remat-remat begini, yang penting ada sesuatu yang dipegang. Nah kalau saya pegang tongkat kan lengkap semuanya, udah tongkatnya sunnah, megangnya membuat nyaman, ya menambah kegantengan, full gitu, masya Allah. Jadi ganteng naik 70%. Gara-gara pegang tongkat, berarti yang 30% beras ya. Jadi cuman aslinya 30, yang 70 palsu, terangkat karena tongkat. Jadi kalau kita udah paham, kita akan mati
Kita akan mati. Paham atau nggak paham? Paham atau nggak paham? Ibu-ibu, paham mati? Oke, jawaban ibu-ibu kok agak lemah ya. Dampak COVID bagaimana? Bu, paham mati? Mau mati? Mau, Masya Allah. Jangan dulu Bu, jangan. Jangan, kalau mati itu semua pasti, tapi jangan dulu ya, jangan. Panjang umur dulu, urus suaminya dulu, ya kan ya? Nanti suami udah bahagia, ibu mati gak apa-apa. Suami belum bahagia. Jadi ibu matinya nanti aja kan. Suami itu sekarang dibuat bahagia susah ya Bu ya. Udah dibuatkan kopi enak-enak ya masih cemberut. Udah dipijeti ya masih cemberut ya. Dimasakkan enak-enak masih cemberut. Kan ada suami model begitu. Ada. Istri model begitu lebih ada. Jadi karena memang masing-masing susah dibahagiakan ya insya Allah panjang umur. Jadi mati itu pasti mati, nggak mungkin bisa dihindari. Karenanya jangan takut sama penyakit, tapi takutlah sama malaikat Israil alaihissalam, takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga siapkan ketaatan untuk menghadapi kematian. Kalau kita menyiapkan ketaatan untuk menghadapi kematian seperti mempertahankan diri dari COVID-19, insya Allah jannah itu cepat dicapai. Ya, kenapa? Masya Allah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, terus begitu. Kalau kita tuh jaga diri kita dari neraka, seperti jaga kita dari COVID, nggak ada masalah. Karena dengan takwa itu masalah akan sirna dengan sendirinya. Masalah akan terurai dengan sendirinya. Ikhwani rahimakumullah. Perlu digarisbawahi ya. Saya mengajarkan semuanya untuk pegang syariat, jaga diri dari penyakit, tapi jangan ketakutan sama penyakit. Akhirnya mati gara-gara takut sama penyakit, stres. Hatinya dibuat bahagia, umur di tangan Allah. Yang penting saya banyak sholat, saya banyak zikir. Ya, hati saya benar, tubuh juga saya benarkan, saya banyak ibadah, saya makan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwan rahmatullah, itu prolog. Belum ceramah ini. Belum. Ya, waktu tapi tinggal 14 menit ya. Belum ceramah. Ceramah itu butuh pembukaan. Seperti orang main sepak bola itu kan butuh apa ya, giring-giringan ya, pemanasan, lempar kanan kiri, udah maju ke depan mundur lagi ya, nanti ujung-ujungnya gol. Nah, kalau kita pengen di kuburan itu enak, VVIP, ini loh yang kadang kita itu agak double. Udah dijelaskan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan tuh nggak nanggung-nanggung. Satu sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu kan jaminannya luar biasa. Yang kedua, keluarga Nabi SAW. Kok bisa? Beliau anak mantunya Nabi kok. Beliau itu menantu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jadi menantu bukan sekali, 2 kali. Dapat 2 putri Nabi Muhammad SAW. Meninggal, nikah lagi dengan putri Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sedekahnya luar biasa. Sampai hari ini ya, kita semua yang haji, kita semua yang umrah, itu pahalanya untuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Beliau punya wakaf yang besar untuk Masjid Nabawi, wakaf yang besar untuk Masjidil Haram. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Kalau sampai Nabi bersabda, ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu sedekah yang besar untuk pasukan yang dikirim ke Mu'tah, maka Rasulullah bersabda, setelah hari ini Utsman mau berbuat apapun terserah. Maka Allah bebas berbuat apapun dimaafkan sama Allah Ta'ala. Tapi meninggalnya bagaimana? Meninggalnya di dalam rumah ya dibunuh. Meninggalnya di dalam rumah dibunuh sebagai syuhada ketika membaca Al-Quran di dalam rumah sebagai syuhada. Meninggal di dalam rumah dibunuh sebagai syuhada. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau masuk kuburan? Beliau itu kalau masuk pemakaman, lihat makam, ziarah, nangis sejadi-jadinya. Gak pernah nangis seperti itu. Sehingga sahabat-sahabatnya nanya, wahai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa engkau nangis seperti ini? Sementara kalau kami lihat kamu sholat, tangisannya gak seperti ini. Baca Al-Quran, tangisannya gak seperti ini. Tapi lihat kuburan kok nangisnya luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu itu
atau lihat suaminya kalau sholat biasa-biasa saja gitu ya, kalau baca Al-Quran biasa-biasa saja. Jangan dianggap suaminya itu hatinya mati. Mungkin itu nangisnya kalau lihat ibu lagi tidur. Jadi ibu nggak tahu, ibu lagi tidur, suaminya lihat, Masya Allah, ini wanita yang sering aku zalimi. Ya Allah, ini wanita yang baik dan luar biasa, wanita yang selalu melayani aku, tapi dia sering aku bohong. Betul begitu Pak? Maaf ya Bu ya, saya nanya bapak-bapak, ibu tenang saja. Nangis. Jadi ada suami-suami itu yang malam istrinya tidur, suaminya nangis. Nangis kenapa? Lihat wajah istrinya, tersentuh hatinya, nangis jadi-jadinya. Ingat dia terhadap semua kejahatannya terhadap istrinya. Masya Allah. Dan ingat semua kebaikan istrinya. Ada yang model begitu. Ada lagi yang nangisnya bukan dibaca Al-Quran, bukan di sholat, bukan. Tapi nangisnya kalau lihat orang yang lagi sakit. Lihat orang sakit bisa nangisnya luar biasa. Kenapa? Takut mati dia. Waduh, itu yang sakit meninggal, itu yang sakit meninggal. Jangan-jangan aku sudah lagi sakit dan meninggal, nangis dia. Ada yang seperti itu. Saya ketemu juga manusia model seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nangis yang luar biasa, sholat nangis, baca Al-Quran nangis. Tapi kalau lihat kuburan, nangisnya sejadi-jadinya. Maka beliau ditanya radhiyallahu anhu, kenapa seperti itu? Beliau menjawab, ini sambil menunjuk ke makam. Ini adalah pintu pertama menuju alam akhirat. Pintu pertama menuju alam akhirat. Siapa selamat di sini, selanjutnya selamat. Siapa yang di pintu pertama udah susah, selanjutnya akan lebih berat. Beliau masih takut, saya nanti di pintu pertama ini selamat atau tidak? Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan sementara kita lihat kuburan biasa-biasa saja. Masuk kuburan biasa-biasa saja. Lihat mayat, lihat jenazah biasa-biasa saja. Jangan tersentuh. Hati kita seakan-akan mati. Tidak ingat kepada kematian. Hatinya mati. Sementara Nabi bersabda SAW, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yaitu al-maut. Ikhwani rahimakumullah. Terus di kuburan kita pengen senang atau nggak pengen senang? Nanya ini. Bapak-bapak pengen di kuburan senang atau nggak senang? Pengen senang atau nggak senang? Pertanyaan, 1 tahun baca surat Al-Muluk berapa kali? Nabi kita Muhammad SAW itu super baik. Kita diajari kalau pengen selamat di kuburan, baca surat Al-Muluk. Baca surat Al-Muluk. Surat itu akan menghambat siksa kubur. Siksa kubur akan berhenti begitu melihat orang yang terbiasa baca surat Al-Muluk. Makanya orang-orang soleh itu menjadikan surat Al-Muluk wirid hariannya. Tiap hari baca surat Al-Muluk. Untuk apa? Tameng dari siksa kubur. Nah ini kita enggak. Al-Muluk lewat, Yasin lewat. Ngeluh bab duit, udah diajarin sama Nabi. Duit gak usah ngeluh, bil makna ya. Baca surat Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Bahkan dikomentari, Al-Quran kok buat cari rezeki. Masya Allah. Nah kamu kalau cari rezeki tidak pakai Al-Quran mau pakai apa? Ya, cari rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja lain urusannya. Ya kerja itu adalah langkah untuk menjemput rezeki. Tapi kalau carinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lewatnya apa? Doa minta sama Allah. Bagaimana? Di antaranya membaca Al-Quran. Ada surat-surat khusus, ayat-ayat khusus yang memang itu untuk menjadikan rezeki digerojokkan kepada kita semua. Di antara surat Al-Waqiah. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini contoh. Di kubur itu kalau pengen selamat baca surat Al-Muluk. Di kubur kalau pengen selamat banyak sedekah. Di kubur kalau pengen selamat baca surat Yasin istiqomah tiap hari. Di kubur kalau pengen selamat, kamu yang suka menyelamatkan orang lain, nanti di kubur kamu akan diselamatkan. Kalau kamu hatimu lapang memaafkan orang, nanti kuburanmu akan lapang. Nah itu kita hidup di dunia seharusnya mikirnya begitu. Dulu ada seorang masyarakat umum, bukan ulama, masyarakat umum. Tiap malam itu minta dibuatkan nasi bungkus oleh istrinya 2 bungkus. 2 bungkus nasi. Istrinya nanya, Mas, tiap malam minta 2 bungkus buat apa? 1 bungkus buat makan saya di dunia, 1 bungkus buat makan saya di kuburan. Istrinya belum paham, maksudnya gimana? Saya mau cari orang yang kelihatan betul-betul kelaparan dan susah.
kelaparan dan susah, saya mau duduk makan bersama beliau. Jadi nanti saya akan serahkan nih satu bungkus buat kamu, satu bungkus buat saya. Terus makan bareng, ngobrol bareng. Nah yang satu bungkus itu untuk nanti di kuburan saya. Pertanyaan saya, apakah kita udah merencanakan nyiapkan sarapan tiap hari di kuburan? Lah sarapan, wala makan siang, wala makan malam. Masya Allah. Di kuburan akhirnya kelaparan. Gak ada persiapan. Pengen gak kuburannya terang? Pengen. Tapi apakah kita sudah membuat terang rumahnya orang-orang yang gelap? Orang-orang yang rumahnya gelap artinya mau bayar listrik gak bisa. Masjid-masjid yang gelap, masjidnya lampunya gak bisa dinyalakan semua. Kenapa? Masjidnya gak kuat, bayar listrik mahal. Sama panitia lampunya mulai dikurangi. Masya Allah ini. Kadang-kadang ada panitia masjid yang lampunya itu dikurangi untuk menghemat pengeluaran masjid. Sementara rumahnya sendiri lampunya dinyalakan sejadi-jadinya. Masya Allah. Rumahnya lebih penting daripada rumah Allah Ta'ala. Dan yang model begitu tuh susah nanti kuburannya mau terang. Kalau kuburannya mau terang, pikirkan rumahnya Allah Ta'ala, pikirkan rumahnya anak-anak yatim, pikirkan rumahnya tetangganya yang susah-susah. Bagaimana rumahnya bisa terang, bisa baca Al-Quran dengan nyaman. Itu semua adalah langkah untuk nikmat di alam kubur. Kemudian nanti di alam perkumpulan, gimana caranya biar nikmat? Ada 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia. Saya mau kasih satu tips agar kita masuk dalam 7 kelompok tersebut. Waduh, manggil bocor. Kan ada 7 kelompok manusia. Seorang pria yang sejak muda hidupnya ibadah. Kelihatannya kita masuk dah ya. Wah, waktu SMA saya rusak, waktu kuliah hampir rusak lagi. Ya alhamdulillah tobat. Alhamdulillah tobat. Berarti nggak masuk di 7 golongan ini. Ya tobat diterima. Ya, insya Allah selamat. Tapi 7 golongan VVIP ini kan ada syarat-syaratnya. Di antaranya seorang remaja yang dari masa kecilnya hidupnya dalam taat. Lewat coret. Rajulun, seorang pria yang hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah. Saya tuh di masjid kalau imamnya kelamaan aja saya protes. Saya protes. Itu muadzin kalau adanya kepanjangan aja sama lain, cepat. Saya nggak bisa lama-lama di masjid. Temis mani. Saya nggak bisa lama-lama di masjid. Saya mau ada meeting, saya mau ada rapat. Saya nggak bisa lama-lama di masjid. Saya itu paling nggak betah lama-lama di masjid, Ustaz. Ya saya ke masjid, alhamdulillah. Cuma di masjid saya nggak bisa lama-lama. Nah ini coret. Berarti hatinya terikat dengan pasar, dengan kantor, bla 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 bla, dengan masjid, coret. Nggak masuk. Imam yang adil, waduh, saya jadi suami aja nggak adil, apalagi jadi imam. Ya, apalagi jadi imam, coret. Bim, ya Ustaz, 7-7-nya saya nggak masuk ini. Gimana caranya biar saya bisa masuk ke 7 kelompok tersebut? Ada. Wani Biro. Mau enggak ini saya share? Hah? Mau? Yang ngajari bukan saya. Yang ngajari Nabi Muhammad SAW. Tuh, waktunya habis kan? Ya. Tambah dikit boleh ya? Tambah dikit. Nah, nanti dilanjut pada kesempatan berikutnya. Caranya mudah. Anta ma'a man ahbab. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, ini saya jabarkan dikit ya. Ada pemuda yang dari masa kecilnya hidupnya taat. Misalnya insya Allah Ustadz Rafiq ini. Dari kecilnya dipondokkan oleh orang tuanya, nyantri, hidupnya taat. Ini kan masih remaja sekarang kan. Ustadz Rafiq kan masih remaja kan? Masih. Dibanding saya gitu ya. Masih remaja. Hidupnya jadi imam masjid, ngurusi pengajian. Hidupnya dalam taat. Ini kelihatannya Ustadz Rafiq insya Allah masuk dalam salah satu kelompok yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kamu cintai. Selesai. Saya akan cintai Ustadz Rafiq. Tapi kalau perempuan jangan minta dari istrinya, dia udah punya istri. Ya, cintai. Saya akan cintai Ustadz Rafiq. Apa butuhnya Ustadz Rafiq? Oh, Ustadz Rafiq itu punya santri-santri TPA misalnya gitu. Oh, santri-santri ini kalau ngaji belum punya meja untuk belajar, belum punya meja untuk belajar. Oh, alasnya untuk belajar kurang nyaman. Oh, ruangannya kurang bagus. Saya cinta dengan Ustadz Rafiq. Saya akan buatkan dia walaupun ukurannya cuma 5x10 ruangan untuk ngajar Al-Quran. Full AC. Sound system seperti NRBG. Ini soundnya bagus banget soalnya. Saya udah keliling masjid banyak yang sound model begini susah. Kemudian full AC. Nyaman, ya enak. Cahayanya Masya Allah kuning membuatnya nyaman, bukan kuning yang gelap. Ini yang buat siapa saya nggak paham.
estetikanya tinggi ya dapat, walaupun kotak sederhana tetapi nyamannya luar biasa secara zahir, belum lagi batinnya digunakan untuk banyak kegiatan. Cinta dibuktikan, mencintai orang yang ahli ibadah dibuktikan dengan membantu kebutuhannya, bukan cuma ngomong Ustaz I love you, Yai I love you, Habib I love you, saya cinta kamu Habib, betul-betul cinta kamu. Begitu tahu kiainya, ustadznya, habibnya punya hajatan sunatkan anaknya, mau ngasih makan anak yatim 100, 1 rupiah pun tak turun duitnya. Ini bukan cinta namanya. Jadi kalau kita ini cinta, modelnya itu, model cinta. Oh ternyata ada satu orang yang hatinya terikat sama masjid. Di pasar itu dia udah gak kuat. Saya main ke masjid, saya main ke masjid. Masya Allah, di sekitar MRBJ ada. Bahkan orangnya jual kopi, saudara-saudara. Yang mana cari sendiri. Sekitar MRBJ kan panjang, sampai Solo kan sekitar MRBJ kan. Bukan sekitar, radiusnya kan gak sebutkan ya. Kalau udah jualan kopi, mikir kapan azannya, pengen cepet ke masjid. Masjidnya di lockdown, hatinya susahnya luar biasa. Sementara yang lain, alhamdulillah, nggak ke masjid dapat pahala. Masjidnya lagi di lockdown, alhamdulillah. Jumatan libur, yes. Alhamdulillah, ini namanya jamaah modus. Ya, jamaah modus. Yang ini sedih, kapan masjid dibuka? Kapan kita bisa sholat dirapatkan sholat? Kapan? Sedih dia, rindu pada masjid, rindu pada masjid jamaah, rindu pada sholat bersama-sama dengan banyak orang. Rindunya seperti itu. Dimanapun berada, dikit-dikit lihat jam. Bentar lagi asar. Begitu asar, lihat jam lagi. Sebentar lagi maghrib. Udah pengen ke masjid. Sementara kita belum bisa begitu. Maka kita tolong orang yang seperti itu. Niat pengen mencintainya. Karena Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Cari ini apa ini ya, yang kira-kira membuat dia utang budi sama saya, biar dia punya utang budi sama saya. Nanti di akhirat dia pasti akan balas budi. Saya akan tuntut nanti di akhirat. Mas, dulu di dunia saya pernah nolong kamu, sekarang giliran kamu di akhirat tolong saya. Memang ada hadisnya ada itu. Nanti di akhirat kita boleh ya nuntut budi kepada orang-orang yang nanti pangkatnya tinggi di akhirat. Khudhu yadana 'indal masakin. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya ambil budi kepada orang-orang yang susah-susah. Mumpung ada orang susah itu, bantu, tapi dalam hati kamu pasang niat, biar dia ingat nanti kalau di akhirat dia sukses, aku harus ditolong sama dia. Bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini? Oh ternyata dia punya anaknya mau masuk pondok pesantren. Ternyata masuk pondok pesantren, hasil tesnya tidak diterima karena enggak cukup. Kebetulan pimpinan pondok pesantrennya hutang budi kepada saya, maka saya telepon pimpinan pondok pesantren. Yai, Ustaz, itu tetangga saya itu, dia mau nyantri, sebetulnya nanya pinter, nasibnya belum bagus, ditolak itu di pesantren jenengan. Siapa yang nolak? Iya ditolak. Bawa sini. Masya Allah. Saya antarkan dia ke rumah Pak Yai, Pak Ustaz, kemudian diterima dengan bagus. Ayahnya senang, ayahnya merasa punya hutang budi. Nah, ini namanya cinta. Namanya cinta. Menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang punya 7 pangkat tadi. Kalau kita membantu ke-7-7-nya selesai. Ke-7-7-nya selesai. Kita belum bisa jadi imam yang adil, belum bisa jadi orang yang hatinya terikat pada masjid. Kita belum bisa menjadi pemuda yang hidupnya selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal paling gampang jalan thariqul mahabbah, jalan cinta. Anta ma'aman ahbabta. Enak atau enggak enak? Nah, paling gampang ibu-ibu ini. Bu, lahir ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Mudah, cintai suami. Ya. Kalau suamimu itu ahli ibadah, Masya Allah, ibu nggak usah banyak-banyak ibadah. Suaminya tahajud 200 rakaat, ibu cukup 2 rakaat. Tanya sama orang, suamimu itu tahajud 2 rakaat, apa 200 rakaat? Kenapa tahajudmu 2 rakaat? Iya, tahajudku 2 rakaat karena yang 198 rakaat kugunakan untuk mijit suamiku. Masya Allah, luar biasa. Jadi dijamin mas, kalau suaminya itu sholat 2 jam, nanti mijitnya 2 jam. Cinta itu. Jangan perlu disuruh mijet, Dik, tolong mijetin. Udah belum? Belum, Dik. Udah belum? Belum, Dik. Kemang loh ini, ya terus dikit lagi. Ya tapi ya kemang, Masya Allah. Ini cinta model apa ini?
Jadi manfaatkan cintamu pada suamimu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suamimu seorang ustaz, engkau nggak perlu jadi ustazah, nggak perlu jadi ustazah yang ikut ceramah-ceramah, nggak perlu. Kalau bisa lebih bagus. Maksudnya kalau kamu nggak bisa, nggak perlu kamu ceramah, tapi apa, layanin tamu-tamunya suamimu, selesai. Layanin suamimu kalau mau dakwah, oh dia butuhnya sarung, oh dia butuhnya kopiah, oh dia butuhnya baju, oh dia butuhnya ini, lengkapin itu. Sehingga apa? Selesai. Apapun yang dilakukan suaminya dapat fadilah yang luar biasa. Sebetulnya Nabi kita SAW udah ngajarkan yang wena-wena. Kalau kamu nggak bisa yang 7 ini, sebetulnya rahasia, jangan bisa, ya repot. Saya tadi agak nyesel di live streaming ini. Anta ma'amanah bapak itu paling gampang soalnya. Kamu bersama yang kamu cintai. Ini makanya di Indonesia kan diajarkan sama kiai, sama habaib, sama para masyayikh untuk apa? Mencintai orang-orang yang soleh, kan begitu ya? Mencintai orang-orang yang soleh. Kalau udah cinta sama orang yang soleh, selesai. Dapat itu tiket dimanapun katut. Anta ma'aman ahbabta. Begitu kita jalan ke surga, mau cari levelnya ini, malaikat menghadang. Kamu gak punya amalan tuh sampai di sana. Oh punya, apa itu? Oh itu kekasih saya. Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Malaikat langsung bungkam. Iya benar ya, silakan lanjut. Nah, kartu bebas segala level. Ya, kartu bebas segala level. Ada yang nggak percaya ini, yang nonton kali nggak percaya. Saya akan buktikan sebagai penutup. Ini yang paling paham ibu-ibu. Bu, kamar ibu kira-kira ruangan umum atau khusus? Kamar tidur khusus ya, nggak sembarang orang boleh masuk, betul kan? Ya. Pembantu rumah tangga boleh masuk enggak? Yang bagian bersihkan kamar ibu tuh boleh masuk nggak? Boleh. Kalau ibu manggil tukang lulur, tukang pijat, tukang lulur, tukang pijatnya boleh masuk kamar enggak? Jadi peraturannya kalah sama siapa? Pembantu. Kalah sama siapa lagi? Tukang lulur, tukang pijat. Jadi kalau mau masuk kamarnya presiden, itu yang paling gampang siapa? Pembantunya presiden. Betul kan ya? Pembantunya presiden. Itu paling mudah masuk kamarnya presiden. Yang paling mudah megang kepalanya Habib Novel siapa? Tukang cukur. Benar kan ya? Tukang cukur. Enggak harus jadi istrinya Habib Novel bisa pegang kepala. Tukang cukur bukan cuma pegang, ngemek-ngemek bisa gitu. Bisa ya, tukang cukur. Nah, ke akhirat juga begitu. Kalau kita ini menjadi pembantunya orang-orang soleh, nanti kita akan masuk kamar mereka di akhirat sana. Enak ya. Selanjutnya kembangkan sendiri. Udah paham toh maksudnya? Itu kata kunci kok. Selanjutnya terserah Anda. Itu sudah kebanyakan yang dibocorkan. Nah, sebagai penutup, alhamdulillah ini ada sekitar 630 yang ikut kajian live streaming di channel YouTube saya yang langsung saat ini ya. Belum lagi nanti setelah offline, mudah-mudahan lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang manfaat ya. Terakhir saya mau melanjutkan ijazah la haula wala quwata illa billah. Saya ini lagi menyebarkan ini dan tolong ajarkan kepada siapapun. La haula wala quwata illa billah. Percaya tidak kepada Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih kamu percayai? Manusia pada umumnya atau Rasulmu Muhammad SAW? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya la haula wala quwata illa billah, obat bagi 99 penyakit, dan penyakit paling kecil yang disembuhkan oleh kalimat tersebut adalah alham. Alham itu sumpek, mumet, ruwet, mampet, pepet, penat, sirah ambyar, udah jadi satu. Itu alham. Sumpek suntuk yang luar biasa, itu namanya alham. Ham itu bisa ada sebabnya, ham itu bisa tanpa sebab. Gak kelihatan sebabnya, tahu-tahu sumpek. Bisa terjadi dan banyak yang mengalami. Salah satu obatnya, dan itu sangat mudah, penyakit paling ringan, la haula wala quwata illa billah. Nah kalau sumpek yang begitu repot, begitu komplikasi ya, sumpek itu ada sumpek gara-gara pasangannya, sumpek gara-gara anaknya, sumpek gara-gara pekerjaannya, kadang jadi satu semua. Anaknya buat sumpek, suaminya buat sumpek, istrinya buat sumpek, pekerjaannya buat sumpek, tetangganya buat sumpek, hidupnya sumpek. Stres, orangnya
stres. Ternyata obatnya gampang, ucap la haula wala quwata illa billah. Tolong sebarluaskan kalimat ini, diyakini. Saya akan tutup untuk praktekkan untuk menutup kajian malam hari ini. Kita bersama-sama baca la haula wala quwata illa billah 10 kali saja. Nanti amalkan tiap hari 100 kali, terserah mau bacanya pagi, siang, sore, malam, terserah. Tapi ya duduk langsung selesai 100 kali. Modal dikit gitu loh ya. Suruh baca aja, dicicil bisa enggak ya? Diangsur bisa enggak? Zikir kita diangsur. Umat zaman Nuh ini ya. Zikir minta diangsur. Giliran dana cair mintanya kontan full. Tapi zikir minta diangsur. Modal dikit, tidak lama. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la haula, yakini la haula, tidak ada jenis upaya apapun ya yang bisa kita lakukan. Wala quwata, tidak ada kekuatan modal apapun yang bisa kita lakukan illa billah, kecuali atas izin Allah Ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Yakini itu. Yuk kita baca dan dirasakan sambil kita bayangkan itu loh. Yang buat kita sumpah apa coba? Pokoknya apa yang buat kita sumpah, mengucapkan ini sambil nyerah di hadapan Allah. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, yang bisa cuma kamu. Terus ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bareng-bareng ya, bersama-sama. Tapi gitu ya artinya ya. Bayangkan yang buat sumpah biar terasa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata 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 illa billah. Insyaallah. Tadi rasanya pengen dihentikan atau dilanjutkan? Ya, berarti jenengan sudah bisa menikmati zikir. Rasanya pengen nangis atau gak pengen nangis? Ya. Rasanya jadi dekat sama Allah atau jauh? Jadi dekat. Rasanya jadi lemah atau jadi kuat? Dalam lemah timbul kuat. Sumpahnya datang atau hilang? Ya, jadinya semangat atau gak semangat? Jadinya hidupnya nyaman, adem, ayem seketika atau ruwet? Seketika itu muncul sesuatu yang buat kita semakin kuat, menjadi optimis. Betul atau betul? Nah, ini ajaran Rasul itu obat itu ya diminum. Iya, obat itu diminum, jangan obat cuma dilihat toh. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Menyembuhkan banyak penyakit ya. Dilihat toh, diminum. 1 hari 100 kali. Insya Allah sehat semuanya. Zahiran wa batinan. Amalkan itu, ajarkan kepada yang lain. Gak usah nanya lagi, Habib boleh gak diamalkan? Habib ijazahnya bagaimana? Itu ajaran Nabi Muhammad SAW dan sudah diajarkan oleh ulama dari zaman ke zaman. Bacanya 100 kali karena Rasulullah SAW suka angka 100. Kalau zikir dari Rasul banyak yang 100, tasbih 100, istighfar 100. Makanya saya pilih angka 100 dan itu biasa angka yang dipilih oleh para ulama 100. Biar apa? Biar kita betul-betul bisa merasakan nikmat dan hidup tidak stres. Hidup tidak stres. Insya Allah yang sakit apapun jadi sehat, amin. Yang gak sakit tidak kena penyakit, amin. Dan mudah-mudahan sehat kita bisa manfaat untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kita dari segala macam bala dunia, bala akhirah, dari musibah dunia, musibah akhirah. Dijadikan anak keturunan kita soleh dan solihah. Dijadikan anak keturunan kita penyujuk hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Allahumma ya awal al-awalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا الله يا رب يا رب يا رب
الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا الله 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 اللهم 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 يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا كريم يا ربنا يا كريم يا الله. Kami memanggil Engkau ya Allah, ud'uni astajib lakum, panggil aku maka aku jawab panggilanmu. Ya Rabb, di malam hari ini kami tengadahkan tangan ya Allah, terkhusus untuk kedua orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Tolong sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Tolong rahmati selalu orang tua kami ya Rabb. Jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Rahim. Tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh salihah dunia wal akhirah. Selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, untuk semua yang hadir maupun menyaksikan pada sini, Arhamar Rahimin, tolong jadikan kami selalu dalam keadaan selamat ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dimanapun kami berada ya Rabb. Selamatkan kami dimanapun kami berada ya Allah. Selamatkan kami dimanapun kami berada ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniya wa ala kulli yatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala manhajin ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan berkah manfaat. Ya, bagi yang pengen belajar lebih jauh, segera subscribe channel YouTube saya Habib Novel Aridrus. Cari di situ, channel itu nggak ada iklannya ya, nggak ada iklannya, murni untuk dakwah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ngajak semuanya ngaji kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kita akan ngaji kitab itu nanti berseri, nanti berseri. Dan dalam waktu dekat saya akan upload insya Allah tafsir surat Al-Fatihah 7 ayat ya insya Allah. Kemudian juga saya akan upload insya Allah kajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif. Kita akan belajar terus, belajar dan belajar dan belajar. Mau kemana? Mau mati. Nah kalau mau mati, yo siap. Nek mati hidup karena kita akan mati. Justru orang yang ingat mati itu orang yang paling bisa menikmati hidup. Jazakumullah khairan, afwan, walafikum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.